Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Jeff Venage Latuheru, Ketua Majelis Jemaat GPIB Uung Pengelesau, Long Aran. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat menikmati hari baru di pagi ini Senin 28 April 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab dari Galatia pasal 3 ayat 1-7. Jika sudah dipersiapkan, mari kita persiapkan juga hati dan pikiran kita. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, di pagi ini kami mau mengawali hari yang baru di dalam kebenaran firman-Mu. Kuasailah diri kami menurut kuasa Roh Kudus, agar setiap firman yang kami baca, renungkan, dapat kami mengerti, pahami, juga kami lakukan. Bersabdalah kami umat-Mu, siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba sebagai alat-Mu saja, sebab dalam setiap pemberitaan ini hanya nama Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 1-7, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, sahabat GPIB, setiap agama memiliki doktrin atau pengajaran tentang keselamatan. Ada yang mengajarkan tentang keselamatan atau kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan membuang semua keinginan dan menarik diri dari keramaian dengan hidup membiara. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan akan diperoleh dengan mengumpulkan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Dan ada pula yang mengajarkan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan memerangi setiap kejahatan dan keyakinan yang mungkin dianggap menyimpang dari ajaran yang mereka anggap benar. Ya, itulah keanekaragaman dogma yang ada. Walaupun terkadang terjadi singgungan antar pemeluknya. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab saat ini juga mau memberikan pengajaran kepada orang-orang Galatia tentang konsep keselamatan yang waktu itu memiliki banyak versi dan menghadirkan kebingungan dalam jemaat. Sehingga melalui suratnya ini Rasul Paulus mau memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat Tuhan di Galatia tentang keselamatan. Sahabat GPIB, apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini dilatar belakangi oleh konteks jemaat Galatia yang disusupi pengajar-pengajar palsu yang berlatar belakang Yahudi, di mana mereka memaksakan sunat dan pemberlakuan Taurat itu secara ketat tanpa memperhatikan pesan esensialnya. Melakukan hal-hal itu sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan bagi mereka. Karena itu Paulus menegur mereka dengan keras dan menganggap hal itu sebagai suatu kebodohan. Bukan tanpa alasan. Dengan mudahnya mereka tertipu dengan pesona pemahaman yang membuat mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka telah diselamatkan karena iman, tetapi masih mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Roh Kudus telah mereka terima ketika mereka percaya kepada Kristus. Lalu kata Paulus, mereka akan mengakhirinya dalam daging. Mungkin dengan harapan bisa lebih sempurna, yaitu dengan menambahkan kepatuhan mereka terhadap Taurat. Dan itulah yang bisa menjebak mereka dalam pemahaman bahwa keselamatan yang mereka peroleh pada akhirnya bukan sebagai karya Allah, tetapi karena usaha mereka sendiri. Baik itu melalui ritual dan pantangan yang mereka lakukan. Tidak heran, Paulus mengecam hal itu dengan keras sebagai sebuah kebodohan.
Makanya ia mengingatkan mereka pada kisah Abraham, leluhur yang mereka hormati itu. Bahwa Abraham sendiri dibenarkan oleh iman kepada Allah. Dan itulah yang diperhitungkan Allah dan membuatnya benar-benar diberkati Allah. Karenanya, mereka yang menyebut diri sebagai anak-anak Abraham seharusnya melihat hal itu. Dan tidak jatuh dalam pesona penyesatan yang dibangun di antara mereka dan membuat mereka kehilangan fokus pada apa yang telah Allah kerjakan melalui karya Kristus bagi mereka. Bahwa betapa pentingnya mereka menggunakan ketajaman rohani yang seharusnya mereka miliki dengan kehadiran roh yang ada di dalam diri mereka. Oleh karena itu sahabat GPIB, melalui pembacaan Alkitab saat ini, kita semua mau diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita semua dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau ritual-ritual tertentu yang sifatnya formal. Entah itu sunat, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi karena anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah indahnya hidup beriman dalam Kristus. Ketaatan kita terhadap segala perintah, kebaikan yang senantiasa kita kerjakan adalah sebuah tanggung jawab atas keselamatan serta berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, setiap kita dipanggil untuk dengan setia mempertahankan nilai-nilai kekristenan itu dalam jalan-jalan hidup kita. Jangan mudah terpesona dengan yang di luar Kristus. Walaupun saat ini mungkin media sosial begitu ramai dengan istilah login untuk mengangkat pemberitaan tokoh public figure yang meninggalkan imannya karena pesona di luar Kristus. Tapi kiranya kita tidak demikian. Karena tidak ada yang lebih indah dari kasih dan kuasanya yang membuat kita tetap setia memandang pada salibnya dan hidup dalam karya kebangkitannya. Mari sahabat GPIB, syukuri anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kiranya dalam pertolongan Roh Kudus, kiranya kita senantiasa berhikmat dan mengasah ketajaman rohani kita agar tidak terjerat dalam kesesatan. Salah satunya dengan bertekun dalam doa dan pada firman dan kebenarannya. Imani hal itu dan amini dalam tindakan kita yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami, terlebih mengawali hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh, berpegang di dalam kebenaran firman-Mu, berpegang di dalam iman dan percaya yang Kau anugerahkan melalui karya salib dan kebangkitan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mengawali hari yang baru di dalam tiap tugas tanggung jawab aktivitas masing-masing yang boleh Engkau perkenankan untuk kami jalankan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, melalui anugerah kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita kami lakukan dan jalani semuanya dengan penuh tanggung jawab. Berkati tiap-tiap kami Bapa, berkati mereka yang juga kami kasihi di dalam kebersamaan kami maupun yang terpisah jauh daripada kami. Berkati gereja-Mu ini juga ya Bapa, secara khusus di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu di GPIB. Berkati di dalam lingkup sinodal, di dalam setiap program penata layanan yang kami boleh lakukan, di dalam rencana-rencana ke depannya ya Bapa. Terlebih khusus di dalam persiapan kami, di tengah-tengah kebersamaan tiap-tiap jemaat untuk melaksanakan persidangan Sinode Raya GPIB di tahun 2025 ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dalam pimpin dan penyertaan Tuhan. Berkati tiap-tiap jemaat-Mu di kota maupun di desa, di tiap pelosok. Biarlah kasih setia Tuhan terus nyata dan kebenaran Injil Tuhan senantiasa terus diberitakan di dalam kehidupan beriman kami. Berkati pemimpin kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, dari pusat hingga yang ada di pedalaman. Senantiasa Tuhan berkati dalam tiap tanggung jawab, kerja, karya, dan layan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun untuk segala salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Jangan kiranya kasih setia Tuhan berlalu daripada kami. Ini doa dan syukur kami. Kami dasarkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih sahabat GPIB.
Dunia banyak menawarkan pesonanya, namun tetaplah terfokus pada indahnya Kristus dan kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Selamat beraktivitas. Sukacita selalu. Tuhan memberkati.